Berita top dan terupdate timnas hari ini. Bung Towel sindir ganti pelatih. Martin Paes terancam tersingkir jika Emil Laudero dinaturalisasi. Indonesia dituduh bayar wasit versus Arab Saudi. Bahrain takut bermain di Indonesia padahal negara lain enjoy. Bung Towel sindir ganti pelatih. Timnas Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini terbukti ketika Timnas Indonesia berhasil bersaing melawan tim-tim langganan Piala Dunia di babak penyisihan kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga Grup C, seperti Arab Saudi, Jepang, dan Australia. Di balik kejayaan Timnas Garuda terdapat sosok paling berpengaruh, yaitu sosok pelatih Timnas Indonesia, Sinteyong. Sinteyong berhasil mengubah kualitas Timnas Indonesia menjadi layaknya tim Eropa. Kualitas skuad Garuda saat ini menjadi kuat tak lepas dari adanya program naturalisasi dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan beruntungnya pelatih Timnas Indonesia, Sinteyong, berhasil memanfaatkan dan menjalankan program tersebut dengan baik dan maksimal. Meskipun kerap terdapat kelalaian dari pelatih asal Korea Selatan tersebut ketika melawan Cina, namun ia berhasil mengembalikan performa skuad Garuda ketika menghadapi Arab Saudi. Namun meskipun berhasil membawa timnas merah putih berpeluang besar menuju Piala Dunia, tampaknya salah satu pengamat sepak bola ternama, Bung Towel, masih menginginkan untuk mengganti pelatih. Padahal Sinteyong berhasil membawa timnas Indonesia naik ke posisi 3 klasemen sementara grup C, kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga, dan berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Bahkan pelatih asal Korea Selatan itu berhasil menaikkan ranking FIFA Indonesia dari 135 menjadi ke 127 dunia. Tapi apakah 7 poin ini bisa direalisasikan? Menurut saya kuncinya adalah evaluasi besar-besaran yang Ketum ngomong. Makanya saya dorong PSSI punya ketegasan, punya visi. Kalau kurang pemain, datanglah naturalisasi. Kalau yang kurang pelatih, berani nggak PSSI ngelakuin hal yang sama? Kata Bung Towel. Bagaimana menurut pendapat kalian? Setujukah dengan pernyataan Bung Towel? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Martin Paes terancam tersingkir jika Emil Laudero dinaturalisasi. Kabar mengejutkan datang dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menyebutkan akan membuka pintu peluang naturalisasi kepada Emil Laudero. Seperti yang diketahui, Emil Laudero adalah salah satu kiper pertama incaran PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia sebelum Martin Paes. Namun, kiper keturunan Makassar itu menolak tawaran PSSI karena lebih berharap memperkuat timnas Italia agar peluang bermain di Piala Dunia terbuka lebar. Namun, sejak timnas Indonesia berpeluang lolos ke Piala Dunia usai mengalahkan Arab Saudi, muncul kabar bahwa mantan kiper Inter Milan itu menyampaikan keinginannya untuk bersedia memperkuat timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Menanggapi hal tersebut, Martin Paes pun langsung berkomentar. Ia mengungkapkan bahwa merasa tidak masalah jika Emil Laudero hadir di timnas Indonesia. Namun menurutnya tidak boleh seorang pemain menaruh egonya saat bermain untuk timnas Indonesia. Selain itu, Martin Paes juga selalu mendukung penuh rekan-rekannya, siapapun yang akan menjadi starter, karena menurutnya semua demi timnas Indonesia. Tentu saja siapapun yang mau datang dan bermain untuk Indonesia akan saya sambut. Saya rasa kita bermain untuk Indonesia, tidak ada ego yang terlibat di dalamnya. Saya mendukung mereka sebagai rekan setim, dan siapapun yang dipilih sebagai starter, saya rasa tidak boleh ada ego yang terlihat saat bermain untuk tim nasional, kata Martin Paes. Bagaimana menurut pendapat kalian? Siapakah pilihan kalian, Martin Paes atau Emil Laudero yang merupakan mantan kiper Inter Milan? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Indonesia dituduh bayar wasit versus Arab Saudi. Warga negara Indonesia tampaknya mulai geram dengan tuduhan yang dilakukan oleh pendukung Arab Saudi. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia berhasil menundukkan Arab Saudi
dengan skor 2-1 dan memastikan Arab Saudi berujung gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, di balik kemenangan perdana timnas Garuda itu, warga Arab Saudi tiba-tiba melakukan tuduhan dengan menuding Indonesia membayar wasit untuk memenangkan pertandingan. Tuduhan ini pun mulai viral dan menjadi topik hangat di negara Arab Saudi. Menanggapi tuduhan tersebut, warga negara Indonesia pun geram dan membalaskan tuduhan tersebut. Para pendukung skuad Garuda menyebutkan bahwa timnas Indonesia tidak pernah melakukan suapan terhadap wasit, termasuk ketika menghadapi Arab Saudi. Nuduh kita bayar wasit, woi kita miskin. Kita mau bayar wasit, dari mana uangnya? Bro, negara kita aja banyak utang, gimana kita bayar wasit? Gila kali ya, tapi Anda dari tadi main drama terus selama 90 menit. Mau main sinetron azab, nanti saya carikan lowongannya, kata supporter dan penggemar sepak bola tanah air. Bahrain takut bermain di Indonesia padahal negara lain enjoy. Tim nasional Bahrain menyampaikan rasa kekhawatirannya menjelang pertandingan penting antara timnas Indonesia melawan Bahrain yang akan diselenggarakan pada bulan Maret 2025 mendatang. Pelatih Bahrain, Dragan Talajid, mengungkapkan bahwa supporter Garuda akan melakukan serangan mental dan intervensi terhadap pemain Bahrain yang akan berakibat mental pemain terganggu dan tidak fokus. Selain itu, Dragan Talajid juga mengatakan bahwa supporter Garuda diduga akan membalaskan dendamnya usai tim kesayangannya dicurangi di leg pertama sewaktu dipimpin oleh wasit Ahmed Alkaf yang berujung timnas Garuda mengalami kebobolan di akhir menit pertandingan. Menanggapi hal tersebut, warga netizen Indonesia pun turut membalas pernyataan pelatih Bahrain tersebut dan menyampaikan bahwa itu adalah sebuah alasan Bahrain agar venue pertandingan dipindahkan di luar Indonesia. Hal ini juga dipastikan ketika Bahrain meminta banyak permintaan, mulai dari kuota tiket supporter Bahrain ditambahkan hingga meminta jaminan keselamatan pemain. Padahal supporter negara lain seperti Arab Saudi dan Jepang tidak mengalami apapun. Bahkan mereka menikmati pertandingan dengan aman dan nyaman ketika mendukung timnya di Stadion Gelora Bung Karno. Perjuangan tersembunyi Tom Haye di laga timnas versus Arab Saudi. Saat pertandingan menghadapi Arab Saudi, Tom Haye sempat mendapatkan musibah. Tom Haye menyampaikan bahwa kondisinya pada laga saat itu sedang dalam kondisi cedera. Ia mengalami cedera bagian engkel yang membuatnya harus pincang. Namun, karena kecintaannya terhadap Indonesia, ia pun memaksakan laga tersebut. Hingga akhirnya berhasil membawa timnas Indonesia meraih kemenangan perdananya atas Arab Saudi. Engkel saya terkilir sebelum jeda paruh pertandingan. Saya tetap lanjut meski ada rasa sakit yang luar biasa. Ini adalah laga penting, jadi saya harus lanjut. Ada momen rasa sakit semakin parah. Itu adalah bagian dari sepak bola, kata sang pemain yang akrab disapa The Professor tersebut.